Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita hadir di sini dengan niat yang lurus, niat yang murni, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita karena kita berstatus sebagai orang tua sekaligus pendidik ya buat anak-anak kita. Semoga dengan meluruskan niat ini Allah memberikan kemudahan kita ya, kemudahan untuk kita untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Tadi sempat ada dialog lucu ya. Ada dua bapak-bapak nih, mungkin tadi juga sempat terlihat saya di dekat tangga ya. Wah, kebanyakan ibu-ibu gitu ya. Oh iya, kalau di parenting itu bapak-bapak minoritas katanya. Alhamdulillah ya. Ini kalau boleh dibilang seperberapanya ya bapak-bapak ya. Barakallah ya buat bapak-bapak. Penjenengan insya Allah semakin kokoh menjadi ayah siaga ya. Ayah yang baik buat putra-putrinya insya Allah. Yang di rumah mudah-mudahan menyusul. Atau tidak lepas dari konteks ini ya, lepas dari konteks bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik dari waktu ke waktu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah kenalan sedikit ya tentang apa yang jadi kegiatan saya dari hari ke hari dan apa yang saya kerjakan bersama teman-teman itu adalah perwujudan dari misi hidup saya. Jadi saya sudah 51 tahun, sekian tahun yang lalu saya baru memperkokoh misi hidup saya, bahwa saya sudah memutuskan, sudah mendeklarasikan tugas saya ya hidup di dunia ini memang untuk berjuang di dunia pendidikan. Bismillah ya. Jadi kalaupun saya harus mati di situ, maka saya berharap matinya saya husnul khatimah. Karena saya di situ sedang berjuang, bukan nyari uang. Itu terkait dengan misi hidup. Maka saya berharap Bapak Ibu juga segera menemukan misi hidup, sehingga apapun yang kita kerjakan, mudah-mudahan akhir hidup kita adalah akhir yang husnul khatimah gitu. Ya, memang untuk menemukan misi hidup itu tidak mudah, tapi bisa dikerjakan oleh para suami, oleh para istri gitu ya, atau sebuah keluarga yang memang sama-sama punya komitmen untuk menjadikan keluarganya adalah keluarga dakwah, menjadikan keluarganya adalah keluarga yang senantiasa selaras dengan tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi. Nah itu mungkin nanti ada sesi khusus bagaimana membangun misi dan visi keluarga. Sudah pernah ngobrol belum Bapak Ibu dengan masing-masing pasangan kira-kira misi hidup kita apa? Sudah belum? Jadi ternyata misi hidup, misi visi itu bukan cuma di perusahaan, bukan cuma di lembaga-lembaga formal, tapi di keluarga pun perlu disepakati apa yang menjadi misi hidup kita, misi hidup keluarga kita. Nah itu butuh ngobrol lagi agar supaya kita beserta pasangan kita juga anak-anak kita on the track. Harapannya kan begitu ya. Harapannya selalu dalam jalan kebaikan gitu. Nah, baik Bapak Ibu, bicara potensi memang harus panjang lebar gitu ya. Harus panjang lebar dan seorganik mungkin. Maksudnya apa? Maksudnya senatural mungkin, tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa, dan tidak, kalau bahasa itu kan ada istilah nggak ngegas dan nggak menggegas, nggak ngegas dan nggak menggegas. Jadi seorganik mungkin, senatural mungkin. Karena apa? Karena yang diurus oleh kita ya adalah jiwa, bukan barang mati. Ya, sekarang ini baru rame ya,
digoreng-goreng sama orang yang nggak suka dengan pondok pesantren tuh. Ya, ditemukannya kekerasan di boarding di pondok pesantren itu sebenarnya sudah lama. Dan apa namanya? Ya cuma nggak ketangkep medsos aja ya, nggak keangkat medsos saja. Tapi ini setidaknya membuat kita jadi evaluasi ya. Ada apa dengan keluarga-keluarga kita? Ada apa dengan sekolah-sekolah kita? Itu perlu dievaluasi bareng-bareng. Nah, karena yang di hadapan saya ini adalah para orang tua, mari kita evaluasi dari si orang tua. Apa sih yang sudah kita kerjakan? Jangan-jangan kita seperti hamster. Pirsa hamster, Bu? Nah, anak-anak suka hamster kan ya? Hamster itu kalau dia dikasih mainan yang kayak kincir itu ya, dia muter nggak situ, Bu? Pak, muter ya? Terus gitu. Kelihatannya sibuk nggak? Sibuk ya hamsternya, tapi kemana dia? Muter aja ya, nggak kemana-mana si hamster itu. Jadi sibuk, tapi nggak jelas sibuknya, cuma berhenti di situ. Nah, jangan-jangan kita juga begitu nasibnya, kayak si hamster ini, sibuk luar biasa ya, cari duit, nyekolahin dan sebagainya ya. Tapi ternyata kita tidak kemana-mana. Nah ini, kemudian dalam konteks sekolah juga sama. Dari staf Kemendikbud sudah menyampaikan bahwa 10 tahun terakhir sistem pendidikan kita stagnan, atau hasil proses pendidikan kita stagnan, tidak ada perkembangan atau progres yang berarti. Itu bukan Bu Budi yang bilang, tapi staf kementerian. Ya, kenapa? Ya karena output ya dari pendidikan kita memang belum seperti yang kita harapkan. Nah ini perlu dengan jujur kita evaluasi, kita bercermin ya. Bercermin itu kan mesti dengan cermin yang bening badan. Ya kalau cermin kita kok berawet begitu ya, ya kita nggak jelas bercerminnya seperti apa, wajah kita seperti apa, nggak cetol gitu ya. Nah mengevaluasi pendidikan yang sudah kita lakukan itu membutuhkan cermin yang bening. Apa cermin beningnya? Hati yang jujur, hati yang terbuka, mindset ya, yang terbuka juga, agar supaya apa? Ketika dia evaluasi nggak marah, ketika dia evaluasi nggak murih-murih. Itu butuh hati yang bening, hati yang jujur. Maka saya berharap hari ini Bapak Ibu sudah menyediakan hati yang bening, hati yang bersih, niatan yang lurus, agar supaya apa? Ketika kita evaluasi bareng-bareng, kita berlapang dada. Kita tidak berapologi dengan serta-merta, spontan, ya menolak semua evaluasi yang diberikan kepada kita. Bismillah. Makanya tadi betul dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar niat kita lurus dan siap berlapang dada untuk betul-betul mengevaluasi ya apa yang sudah kita lakukan dan memperbaiki apa yang belum kita lakukan, memperbaiki apa yang salah yang kita lakukan ya, dan berikan yang terbaik lagi untuk anak-anak kita. Bismillah ya, silahkan diniatkan baik-baik gitu. Bismillah. Mungkin sekian detik Bapak Ibu silahkan menata hati. Bismillah, saya akan mengevaluasi diri dan memperbaiki diri sebagai orang tua, sebagai pendidik pertama dan utama buat anak-anak kita. Oke, bismillah ya. Baik Bapak Ibu, bicara pendidikan dalam konteks keluarga, sebenarnya kita sudah dikasih banyak cerita ya oleh sejarah ya, baik sejarah Islam maupun sejarah Indonesia. Kalau kita lihat dalam konteks sejarah Islam, ternyata pendidikan yang Rasulullah lakukan itu menghasilkan anak-anak muda yang produktif dan kokoh mental psikologisnya itu di usia belasan tahun. Ya seperti para sahabat ya, ada sahabat Usama itu ya, itu beliau juga dididik oleh Rasulullah itu, dan belasan tahun itu sudah punya peran peradaban, dia sudah punya kontribusi buat umat.
Dengan cara apa? Diangkat jadi panglima perang, ya. Kemudian diberi tugas-tugas yang memang itu kalau sekarang itu diberikan kepada orang-orang usia 40 tahunan ke atas. Nah, kemudian ada lagi contoh Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna itu di usia belasan sudah memulai, ya. Di usia 21 tahun itu beliau sudah punya pengikut berapa? 20-an ribu. Ini pengikut real, ya, bukan follower di Instagram yang nggak jelas komitmennya dan loyalitasnya. Tapi kalau Hasan Al-Banna punya pengikut yang real, gitu, ya. Kemudian siapa lagi? Para pejuang kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda itu isinya para pemuda usianya juga belasan tahun. Ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa sebenarnya ketika sistem pendidikan kita itu benar, gitu, ya, sesuai dengan fitrahnya, maka insya Allah anak-anak kita usia SMA itu sudah punya peran. Sementara sekarang ini anak-anak SMP SMA itu seperti apa keadaannya? Galau, ya, galau milih pacar itu sekendi, gitu, ya. Galau dengan cita-citanya aku mau apa. Terus kalau minta itu harus sadek-sadek, biasa gini sadek-sadek, nek ora terus tantrum, kalau nggak dituruti terus badannya anget, gitu, ada gitu, ya, seperti itu. Kenapa? Karena memang yang disentuh oleh mereka itu bukan jiwanya, yang disentuh oleh kita, ya, yang disentuh oleh kita dalam proses pendidikan itu tanpa sadar kita sudah mengabaikan pendidikan jiwa, pendidikan hati. Yang banyak kita sentuh itu adalah keterampilan, ya, yang selama ini seolah-olah atau kemampuan kognitif, ya, yang selama ini menjadi raja, menjadi fokus perhatian kita. Pernah suatu hari, tahun 2015 dibukalah hasil penelitian yang dilakukan kepada 19 lulusan Harvard. Kalau Harvard itu perguruan tinggi ecek-ecek atau gimana? Harvard itu kalau di Indonesia itu seperti ITB, seperti UI, gitu, ya. Nah, ini Harvard itu tingkat dunia. Dan ternyata mahasiswa angkatan 90-an, ya, itu diteliti selama sekian tahun 2015 dibuka, ternyata dari 19 lulusan Harvard itu yang 9 orang menjadi koruptor, menjadi pemimpin perusahaan yang mismanagement, ya, dan sebagainya. Pokoknya kisruh kalau bahasa Jawanya. Kemudian separuhnya lagi, kan berarti kalau 9 ada berapa? 10, ya, 10-nya lagi 5 orang menjadi perusak alam, menjadi perusak alam. Seperti Freeport itu dirusak habis-habisan. Isinya siapa yang di situ tuh? Orang pintar semua. Nggak ada orang bodoh masuk Freeport tuh, nggak ada. Ya, orang pintar semua. Yang memang dari kuliah semester 3 itu sudah di-booking oleh perusahaan-perusahaan keren di dunia. Kemudian yang 5 lagi memilih bunuh diri. Kenapa? Capek mereka, lelah, ya, karena berkompetisi pada hal-hal yang selalu mengedepankan material, ya, materi, gitu, ya. Dan itu sekarang terjadi di Jepang itu orang stres teriak-teriak di stasiun kereta api itu udah biasa, ya, karena mereka terlalu lelah jiwanya. Nah, ini, dan itu tidak hanya terjadi di Harvard ternyata, tapi di hampir seluruh dunia, ya, hasil pendidikan itu masih seperti itu, mengedepankan capaian-capaian akademik, mengedepankan capaian-capaian kognitif, tapi lupa menyentuh karakter, menyentuh kesadaran hati, menyentuh pengokohan jiwa dan seterusnya. Nah, ini jadi evaluasi, dan termasuk di Indonesia. Ini pun kita harus jujur menerima faktanya, menerima kenyataan bahwa ternyata sistem pendidikan di Indonesia pun belum bisa dibilang bagus, begitu, ya.
Banyak sekali fakta-fakta dari hasil riset, hasil dari survei dan seterusnya menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum paripurna. Kalau sempurna nggak mungkin, tapi paripurna. Ya, kalau Bapak Ibu mengenal PISA, ya, PISA itu semacam asesmen ya untuk melihat kemampuan anak-anak di usia 15 tahun. Itu diambil acak ya. Konon katanya saya pernah dengar dari teman saya yang sudah masuk ke lingkaran Kemendikbud itu, PISA itu sebenarnya harusnya diacak, tapi khusus Indonesia boleh dicamkan, boleh dimasukkan ke camp gitu ya, dibina gitu ya, kayak Yohanes Surya itu kan beliau itu ngumpulin anak-anak yang berbakat ya, kemudian dicampkan belajar sains, belajar matematika dan seterusnya. Nah, Indonesia itu masih diizinkan untuk dicampkan, untuk dibina. Tapi hasilnya seperti apa? Indonesia tidak pernah beranjak dari ranking 4, 5, 6, 7 dari bawah. Ya, nggak nyampe nomor bontot sih enggak ya, karena masih ada negara-negara kecil ya yang dia di ranking 1 dari bawah. Nah, Indonesia itu tidak pernah beranjak dari ranking itu. Ya, sampai survei PISA yang terakhir ya tahun 2018 ya. Yang terbaru saya belum dapat karena itu PISA itu diadakannya 4 atau 5 tahun sekali, saya kurang ini. Nah, itu yang terbaru saya belum dapat. Hasilnya seperti apa? Nah, dari berbagai macam survei itu Indonesia selalu ranking sekian, gitu ya. Kemudian dari kasus-kasus yang ada ya, apalagi pandemi ini, angka bunuh diri di kalangan remaja di Indonesia itu naik 200%. Angka bunuh diri minimal self harm ya, melukai diri sendiri ya, itu marak betul, dan itu memang kadang-kadang tidak diekspos oleh pihak sekolah karena bikin malu lembaga. Kemudian jumlah janin ya yang ditiadakan oleh orang tuanya itu meningkat. Kemarin saya dapat angka 2 juta. Ya, kalau janin digugurkan itu berarti apa? Berarti dia ya di luar nikah, tidak diinginkan oleh orang tuanya, bisa terusnya. Angka stres apalagi itu luar biasa menyedihkan maksudnya. Nah, ini sering saya ceritakan ke hadapan para orang tua agar supaya bersama-sama jagain anak-anak kita. Kalau ibaratnya, mohon maaf, kalau ayam betina itu kalau punya anak kan ini ya anak-anaknya boleh bergerak kemana-mana gitu kan ya. Tapi kalau ada musuh, mesti dia pasang badan gitu ya. Maksud saya mengasuh anak, jagain anak tuh bukan seperti jagain apa ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bergerak, nggak boleh gitu, bukan. Tapi diasuh dibersamai. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu kasus-kasusnya yang membuat kita harusnya kalau kita masih punya hati itu sedih tak terkira gitu ya. Dan temuan-temuan di Yogyakarta itu juga tidak kalah dengan temuan-temuan yang ada di Surabaya, Jakarta, ya, itu lebih parah lagi anak-anak kita. Belum tawuran, belum kelitih ya, belum menikah dini ya. Pandemi itu ternyata efeknya bukan hanya perceraian dini, angka perceraian, tapi juga pernikahan dini juga semakin meningkat. Itu faktanya. Nah, Bapak Ibu, sehingga ayo dari fakta-fakta ini kita ingin mengembalikan lagi substansi pendidikan kita, ya. Karena kita ngopeni jiwa, kembalilah fokus ke jiwa anak-anak kita. Jadi hari ini, Bapak Ibu, kalau terlalu fokus dengan angka, kalau menurut saya sih segera istighfar, segera bertaubat. Kecuali kalau kita memperhatikan nilai angka, tapi juga memperhatikan karakter, memperhatikan jiwa dan memberikan hati, itu nggak masalah. Tapi selama ini kita lupa
Nah, kita lupa terlalu fokus ke kemampuan akademik dan perolehan nilai angka. Baik, saya minta tolong dibukakan yang fitrah based education. Jadi Bapak Ibu, karena kita ingin kembali ngurusi jiwa, ayo kita fokus ke jiwa. Sebenarnya yang dimaui jiwa itu apa? Lanjut terus aja. Nah, ini sobat 10 tanda kehancuran sebuah negara. Ini real nyata, ada di sekeliling kita. Ya. Dan murid-murid saya itu tak ajak untuk membedah ini, membedah 10 tanda kehancuran sebuah negara. Saya tanya, mana yang belum ada? Ada semua, Bu. Oke. Kesimpulannya apa? Ya berarti negara kita udah mau hancur gitu. Jadi semua ada di situ. Anak-anak kita sudah melakukan itu semuanya. Yang namanya berkata kotor itu sekarang udah biasa banget ya, biasa banget ya. Jadi kayak ngomong biasa aja. Nah ini, lanjut. Terus aja, terus. Oke, sumber masalahnya adalah di manusianya sebenarnya, karena kita tidak kembali kepada atau berpedoman kepada apa yang Allah mau. Ya. Dan kita terburu-buru selak kepengen tahu hasil dari pendidikan kita. Kita pengennya anak TK, ya, anak-anak kita yang di TK itu hafal juz 30 gitu ya, juz 30, hafal dong gitu. Nanti kalau sudah SD, hafal lagi berapa juz lagi. Baik ya itu? Baik. Cuma tolong perhatikan caranya, tolong perhatikan prosesnya. Ini yang membuat kadang-kadang kita jadi lupa bahwa mendidik itu ada tahapannya, mendidik itu ada prosesnya. Jangan ujuk-ujuk. Ya. Ini tahapan mendidik secara garis besar itu ada tiga tahapan. Yang pertama adalah tahapan tarbiyah. Ini masa menumbuhkan, masa tarbiyah. Di mana di fase ini tugas kita itu hanya dalam tanda petik menumbuhkan benih-benih yang ada dalam diri anak-anak kita, menumbuhkan fitrah ya, potensi fitrah yang ada dalam diri anak-anak kita. Karena sebenarnya anak-anak kita itu dilahirkan sudah lengkap dengan bekal yang sudah Allah kasih, yang sudah Allah install. Makanya ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ya, tidak ada yang menjadikan anak-anaknya Islam. Ya, jadi aslinya anak-anak itu anak-anak yang solid gitu ya, anak-anak yang baik, anak-anak yang lurus. Karena memang Allah sudah memberikan potensi itu. Itu di usia berapa target itu? Di usia 0 sampai 6 tahun kira-kiranya. Jadi katakanlah 0 ya. Berarti di usia TK. Maka anak-anak TK itu belum saatnya ditegakkan kedisiplinan. Ya, kemudian menerapkan syariat dengan kenceng ya, dengan keras ya. Itu belum saatnya. Anak-anak TK itu ditumbuhkan rasa cintanya kepada Allah, gairahnya pada kebaikan, dibuat imaji positif tentang Allah, tentang kebaikan, tentang ibadah, imaji positif. Agar supaya apa? Mereka punya kesan, ya, punya kenangan yang indah, ya, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang orang tua yang taat kepada Allah, itu dikesankan positif. Jadi anak umur TK sudah wajib sholat belum? Belum, ya. Pernah ada ya guru TK yang konsultasi dengan seorang ustaz, ini kayaknya murid saya perlu diruqyah nih. Kenapa? Gak pernah mau sholat duha katanya. Lah jangankan sholat duha, sholat wajib aja belum wajib.
Ustadznya jawab, kalau itu mah yang perlu diruqyah gurunya gitu ya, bukan anaknya. Kenapa? Ya karena belum wajib gitu. Jadi yang dibangun adalah suasananya ya, yang positif, yang menggembirakan ya, tentang agama tentang kebaikan. Jadi kalau ada azan itu ya berserialah ya, Bapak Ibu serialah. Ya minimal tuh datar ya. Karena kadang-kadang tuh kita suka kaget ya, azan berkumandang tuh kaget kita ya Allah, kok wis bangun wae? Ya Allah, kok wis isya wae? Padahal gitu ya. Itu kan memberikan kesan yang kurang baik. Oh ternyata mamaku nggak senang ada azan gitu ya. Kok kayak kaget banget gitu ya. Seolah-olah ya waktu berlalu ya. Padahal kita mungkin maksudnya adalah kagetnya itu belum apa-apa kok sudah azan gitu. Diberi kesan positif. Nah nanti mungkin bisa disiarkan Bapak Ibu, terutama yang SMP, sinten putranya yang sudah SMP tapi nak subuh datang gawe guru hara. Ada nggak? Digugah angel, nganggo nesu, kudune kan yang nesu kita ya. Mau digugah angel. Sekarang kebalik sing nesu anak kita gitu. Masih ada yang begitu SMP? Masih ya. Nah itu perlu balik meneh dari awal itu Pak. Perlu diulangi lagi, menumbuhkan fitrah iman dengan ceria, dengan bahagia, dengan damai. Caranya gimana? Nah, salah satunya adalah kenali bahasa cintanya. Bahasa cinta ada berapa Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah ini ikut seminar keluarga mungkin? Bahasa cinta ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama, quality time. Artinya apa? Berarti anak-anak kita tuh senang kalau diajak ngobrol berdua gitu ya. Nah, ada yang lain pokoknya, intinya ngobrol. Itu quality time. Yang kedua, sentuhan, physical touch. Jadi sentuhan fisik, senangnya apa? Dielus, dirangkul, dipeluk, ya, dibelai-belai kepalanya, punggungnya gitu ya. Yang ketiga, hadiah. Senang banget kalau dikasih hadiah. Itu bahasa cinta yang berikutnya. Selanjutnya adalah pelayanan, dilayani. Kalau dilayani sambil nasihati mungkin masuk. Kalau bahasa cintanya pelayanan. Bahasa cinta yang berikutnya adalah dengan verbal, dengan kata-kata. Wah bagus sih, masya Allah, bagus gitu ya. Itu verbal, keren, dihargai, diapresiasi. Nah gunakan bahasa cinta itu untuk memberikan suasana yang positif ketika kita ingin mendisiplinkan mereka untuk beribadah, agar supaya apa? Tumbuh itu rasa cintanya kepada Allah. Karena inti dari tauhid itu cinta kepada Allah. Kemarin saya dapat sebuah kayak semacam ngobrol santai ya tentang bagaimana orang Nasrani itu mendidik anak-anaknya. Jadi mereka itu kalau menanyakan ke anak-anak mereka itu, ya, caranya ngobrol adalah begini, salah satu contoh pertanyaannya. Menurut kamu, kenapa Allah ciptakan kamu? Jawaban anak, karena sudah dididik ya, jawaban mereka, aku hidup untuk mencintai Tuhan Yesus. Nah, kita sudah terbiasa belum begitu? Untuk apa kamu hidup? Aku hidup untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasulullah dengan berbagai bukti-bukti rasa cinta yang dalam. Bukti cinta itu apa kepada Allah itu apa? Bukti cinta kepada Allah adalah salat, adalah berlaku baik, adalah infak, adalah hormat pada orang tua. Itu adalah bentuk cinta kepada Allah, bukan takut kepada Allah. Nah kita suka porsinya itu lebih banyak takutnya daripada cintanya, sehingga anak-anak terbebani. Orang kalau melakukan sesuatu karena cinta itu lebih mudah apa lebih sulit Bapak Ibu? Lebih mudah daripada mengerjakan sesuatu karena takut dihukum. Itu secara jiwa itu berat, beban ya. Nah ini, jadi inti tauhid itu sebenarnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Itu intinya. Masa kita kalah sama orang sono ya, dengan mereka melabeling ya agama mereka sebagai agama cinta kasih. Harusnya Islam itu lebih dari itu dalam hal mengusung cinta kasih.
Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, kadang-kadang kita lupa menerjemahkan rahmatan lil alamin itu kayak apa ya. Kita sebagai orang tua yang ingin menyampaikan betapa Islam adalah rahmatan lil alamin, itu suka lupa. Yang terkesan oleh anak-anak kita adalah bapak ketika ngajak sholat nesu, mesti nih dalam pikiran mereka ya. Nah, ono azan berkumandang, kita ini mesti bagi bapak nesu-nesu, mesti bagi bapak bentak-bentak gitu ya. Identik azan berkumandang identik dengan bapak marah ya, bundanya mulai cerewet gitu ya, itu identik dengan itu. Nah, ini evaluasi juga buat saya ya, jangan dikira saya enggak, sama juga, saya juga suka cerewet ya. Cuma kalau sudah ada ilmunya rotok mending gitu loh, ada penyeimbangnya. Nah ini, jadi Bapak Ibu, di usia tarbiyah itu adalah fase penumbuhan, gairah, antusiasme gitu ya, untuk melakukan kebaikan dan seterusnya. Nah, di fase itu nanti ada fitrah individualitas, ada fitrah seksualitas gitu ya. Nanti kita akan bahas. Baik, di fase yang kedua, fase takdim, fase mengadapkan. Sebenarnya ketiga-tiganya itu adalah pendidikan yang ujungnya agar supaya anak beradab ya. Tapi ini digolongkan agar supaya kita tahu penggalan-penggalannya dan kita bisa memberikan treatment yang tepat pada anak-anak kita. Di fase takdim itu fase belajar beradab. Namanya belajar, boleh salah kan ya? Ya, boleh salah, tapi juga belajar beradab. Nah, makanya yang perlu kita pegang di sini di usia 7 sampai 10 tahun ya, itu adalah mengadabkan anak dengan cara yang beradab. Agar supaya apa? Mereka belajar adab di orang tuanya. Bagaimana orang tua yang menasihati, bagaimana orang tuanya bertutur kata yang baik ya kepada sekeliling dan seterusnya, itu mereka belajar. Tapi kalau kita sudah terlalu sering ya menjadi orang tua yang tak beradab, padahal tujuannya adalah mengadabkan mereka, yang mereka lihat adalah orang tua yang tak beradab. Itu lebih nyata kan ya. Bapak Ibu sering kan ikut pelatihan, ikuti kata-kata saya ya. Ternyata bilang pegang mulut, tapi ternyata bilang pegang kuping ya. Kebanyakan pegang kuping jadinya. Kenapa? Lebih mudah melihat daripada mendengar. Sering kan ikut pelatihan itu? Ya, alhamdulillah. Ya, sudah nggak panas ya. Oke, itu belajar beradab di usia itu. Jadi kalau anak SD, kira-kira kelas berapa itu? 10. SD kelas bawah. SD kelas bawah itu belum saatnya dengan strict dihukum atau sedikit-sedikit ada hadiah, tapi kadang-kadang hadiahnya itu tidak ada value yang dimasukkan. Jadi Bapak Ibu, oke, pembiasaan itu bisa membentuk perilaku. Ya, pembiasaan itu memang bisa membentuk perilaku. Tapi itu bukan dari Islam, itu dari psikologi barat. Yang diteliti atau yang dijadikan objek penelitian itu lebih banyak ke hewan. Jadi ada kelinci, tikus, anjing, monyet gitu ya. Itu diteliti oleh mereka. Tujuannya apa? Merubah perilaku. Merubah perilaku agar supaya si hewan ini sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kemudian teori behavioristik ini diimplementasikan di pendidikan manusia. Itu makanya anak-anak kita itu baru akan belajar kalau ada hadiah, atau baru akan belajar kalau takut dihukum. Misalnya tujuan itu mereka akan belajar, di luar itu nggak mau belajar. Itu adalah efek dari teori behavioristik, merubah perilaku.
dengan cara pembiasaan. Ya, dibiasakan dengan cara apa? Disiapkan hukuman dan hadiah. Itu sebenarnya untuk binatang, Bapak Ibu. Padahal anak-anak kita itu adalah makhluk berjiwa, makhluk yang punya hati. Makanya yang sebenarnya harus kita fokus itu adalah bagaimana menyentuh hatinya mereka agar mereka mau melakukan kebaikan-kebaikan, agar mereka mau meninggalkan keburukan-keburukan. Itu yang disentuh pertama kali itu hatinya. Ya. Bukan ujuk-ujuk dibanyakin dibanyakin hadiah, ujuk-ujuk dibanyakin punishment-nya, tanpa ada dibangun kesadaran. Nah ini, jadi yang lupa di sini di sistem pendidikan kita tuh lupa mendidik hati dengan hati. Makanya tidak heran kalau kemudian ada ditemukan, meskipun tidak semuanya begitu ya, ditemukan anak-anak yang kurang beradab. Saya menemukan di sebuah sekolah IT ya, sekolah IT, anak SMP. Saya sebut aja sekolah IT, tanpa sebut namanya ya. Ada seorang siswi SMP itu mentang-mentang kepada gurunya, pada ustazahnya. Kalimatnya pedes buat saya. Ya, begini, ustazah, begini konteksnya konteksnya diingatkan gitu. Jawabannya, ustazah jangan macam-macam ya. Ustazah itu yang gaji itu umiku, yang gaji itu abiku. Itu gagal atau sukses mendidik anaknya gitu. Buat saya gagal. Ya, kenapa ada persepsi itu di kepalanya anak-anak kita ya? Sehingga menjadikan gurunya itu kayak guru, kayak asisten rumah tangga, kayak pembantunya, ya. Sehingga dia dengan lantang, dengan tanpa takut sama sekali, dia memberikan seperti itu. Ustazah jangan macam-macam ya. Ustazah itu yang gaji umiku. Belum lama terakhir saya ada temuan juga di sebuah SDIT juga. Seorang wali murid menyampaikan ke saya tuh bingung Bu, harus ngomong gimana ya. Jadi ceritanya ada ibu A yang putranya itu takut ke sekolah atau takut sama ustadznya gitu. Kemudian ngadu ke uminya atau ke bundanya. Aku takut sama ustadz katanya gitu. Nah bundanya keluar sombongnya tuh, ngapain takut? Buat apa takut? Ustadz itu yang kasih makan kita. Lah ibu bener gak ini? Masya Allah gitu ya. Gak usah takut, yang ngasih makan ustaz kan kita. Sopan gak boleh betul-betul ya? Jelas gak sopan ya. Ya bagaimana anak-anak akan nurut sama ustaz-ustazannya kalau mindset yang dibangun dari rumah seperti itu? Jadi guru itu sama dengan budak, guru sama dengan buruh, pembantu, asisten rumah tangga, dan apalah ya yang seperti itu. Nah ini soal adab. Nah Indonesia itu bukan kekurangan orang pintar, tapi Indonesia itu minus ya orang yang beradab. Nah itu. Kemudian di fase berikutnya adalah fase taklim. Fase taklim di mana anak-anak itu diberikan ilmu sesuai dengan wadahnya. Jadi kita itu kalau naruh gelas, naruh air itu kan tergantung wadahnya ya. Dia betul Bu. Jadi kalau wadahnya kecil ya udah sedikit aja. Kalau enggak mabrah-mabrah, kalau enggak dia akan tumpah-tumpah dan mubazir. Ilmu Allah itu maha luas. Ilmu Allah itu kalau kita pelajari nggak habis ya. Kalaupun kita belajar seumur hidup itu nggak habis kita belajar. Karena saking mambrah-mambrahnya ilmu Allah itu. Maka kita perlu bijaksana. Ya, perlu bijaksana untuk memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Ini kalau sudah mau tahun ajaran seperti ini, itu biasanya banyak orang tua WA saya. Intinya adalah konsultasi, yang ngajak ngobrol gitu ya. Baiknya gimana ya Bu, anak saya nggak mau mondok, anak saya maunya ini itu gitu kan ya.
Nah sebenarnya kalau kita benar-benar membesarkan mereka dari awal ya, dari katakanlah TK, SD gitu, itu lebih mudah sebenarnya untuk membimbing anak-anak kita dalam memilih sekolah. Kalau Cak Men bilang tugas kita itu mau ngetutkirin burine anak dhewe gitu ya. Iki bocah iki sakjane karo Gusti Allah iki dikon ngopo turun ke muka bumi itu. Tugas kita tuh hanya membuntuti aja, memotret gitu ya. Ini anak sakjane tugasnya dari Allah tuh ngapain toh? Kok dilahirkan lewat kita sebagai orang tuanya? Jadi bukan membentuk mereka jadi apa? Itu Cak Men saya begitu. Tugas awake iki mau ngono kuwi tok, membuntuti tok, mengamati tok. Dan kemudian membantu agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugas yang Allah berikan untuk mereka. Bisa jadi bernopo ya. Nah untuk mencari tahu tugasnya apa, nanti ada ceritanya tadi ya terkait dengan pendidikan potensi. Bagaimana potensinya ya, fitrahnya seperti apa, bakatnya seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu diamati terus sehingga kita bisa bijaksana untuk memberikan arahan-arahan pada anak-anak kita. Sekarang masuk ke dokteran itu kan lebih banyak butuh uang saja ya. Itu sudah terjadi di depan mata kita ini ya. Anak yang ketika sekolah di sekolah menengah itu akademiknya nggak terlalu bagus, tapi orang tua yang ngotot ya agar dia jadi dokter, bisa jadi dokter. Kenapa? Duitnya banyak. Maka sekarang kita kalau ke rumah sakit perlu nanya, jenengan dokter lulusan mana mas? Itu kata suami saya. Wah, ini misalnya perlu takon ini kan rumah sakit lulusan di gitu ya. Atau dia lulusnya kira semester gitu. Karena ada teman saya dokter juga lulusnya 13 tahun. 13 tahun. Berapa lama ya? Lama banget kok, udah hampir DO. Karena kata lama kan memang DO-nya agak lama ya. Masa studinya agak lama. Kalau sekarang kan dipendekin. Lebih pendek ya masa toleransi studinya itu. Nah ini. Jadi taklim itu juga sesuaikan dengan anaknya. Untuk jadi soleh tidak harus ke pondok Bapak Ibu. Atau kebalikannya, ini orang belum ke pondok, dia orang soleh, enggak gitu juga gitu. Karena ada tipe anak yang memang tidak cocok masuk pondok gitu. Tidak cocok, saya ulangi, tidak cocok. Bukan pondoknya buruk, anaknya buruk, bukan, tapi karena tidak berjodoh gitu, dengan sistem pondok. Atau kebalikannya, jangan dipaksa masuk ke bukan full day, ke bukan pondok. Kalau memang dia cocoknya ke pondok gitu. Nah, itu nanti akan terlihat dari bakatnya. Anak-anak yang punya bakat ideation, punya banyak bakat kinestetiknya kuat gitu ya, masuk pondok, kalau pondoknya tidak kaya dengan kegiatan, pasti stres. Nah, terus kemudian ada tipe-tipe anak yang harmoni, empatinya besar ya, mudah tersentuh, apa dan sebagainya. Masuk pondok yang keras, habis dia, mesti melayu terus, nggak berjodoh gitu. Ya, saya di sekolah saya ada beberapa anak bukan alumni pondok ya, tapi jebolan pondok. Kalau alumni kan keren ya, alumni pondok kan. Ini jebolan pondok, artinya apa? Burung lulus, lagi teluk sasi, lagi 2 bulan gitu ya, nggak kuat angkat tangan gitu ya, tapi bapak ibu nggak peduli, melayu terus itu bapak ibu, melarikan diri dari pondok 3-4 kali akhirnya angkat tangan ibunya. Saya tanya kenapa kok nggak mau di pondok? Lah aku dipukuli di sana, gitu. Lah padahal mungkin maksud mudabir ya, musyriknya itu mukul itu untuk mengadabkan mungkin ya, tapi mungkin buat si anak ini overdosis pukulannya, terus mukulnya di ulu hati lagi gitu kan ngeri jadinya. Terus bocah cilik ya nyanyi diantemi ya. Kalau dipukul pakai apa mas? Pakai tangan, kadang pakai tongkat pramuka dan gitu. Nah ini jadi ya oke, ini menjadi tanggung jawab kita semuanya gitu ya, bahwa menghadapkan itu tidak dengan kekerasan, tapi
pikir bagaimana menyentuh hati, terus dipikir. Rasulullah saja itu sama anak-anak nggak pernah mukul. Gitu ya, saya pernah nanya ke seorang ustadz lulusan Gontor kali ini, bukan sebulan Gontor ya, alumni Gontor. Saya tanyakan, Rasulullah tuh mukul gak sih ustadz gitu ya? Jangankan mukul bu, marah aja gak pernah sama anak-anak. Gitu ya. Makanya anak-anak tuh seneng cinta banget sama Rasulullah, kenapa ya gak pernah marah. Dan sentuhannya sangat psikologis gitu. Gak ada ngotot-ngototan Rasulullah. Kenapa? Karena hati Rasulullah tuh mancar betul gitu, hidup betul gitu. Jadi yang kesentuh tuh hatinya anak-anak, bukan hanya otaknya anak-anak gitu. Sehingga Rasulullah lebih mudah mengadapkan. Karena apa? Karena hatinya Rasulullah nyala, hati Rasulullah tuh hidup. Sehingga beliau menyentuh hati anak-anak dengan hati beliau. Nah, dari ada sahabat yang memang dioper Rasul dari kecilnya, namanya mungkin yang alumni pondok ya, ada yang namanya Jundub ya. Jundub itu bercerita sampai menjelang akhir balik kita tuh cuma diarahkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Baru kemudian akhir balik kita sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Itu Rasulullah itu prinsipnya. Kalaupun bapak ibu pengen putra-putri ibu, bapak ibu pengen jadi hafiz-hafizah, bapak ibu ya dulu kasih contoh. Jangan ngotot. Putranya pengen jadi hafiz-hafizah, tapi kitanya nggak pernah pegang Quran. Ya, saya pernah dengar dari mulut seorang remaja ya, langsung itu dari telinga saya sendiri. Bapak ibu tuh suka pada curang katanya. Pengen masuk surga, tapi yang suruh kerja kerasnya kita. Kita suruh menghafal Quran, capek-capek, ditagih terus. Tidak orang apa-apa diseneni gitu ya. Alasannya apa? Biar Umi masuk surga mas, gitu kan ya. Biar kamu bisa kasih Umi mahkota nanti di yaumil akhir. Anak-anak milenial keluarnya begitu, curang betul ya orang tua kita tuh. Asli itu, ya keluar dari seorang remaja. Ya, itu mending keluar ya. Kadang-kadang yang tertekan dia cuma nangis gitu. Kenapa? Capek, kelelahan dan seterusnya. Nah ini, jadi mengadabkan ya, fase mengadabkan, belajar beradab itu di usia 7 sampai 10 tahun belajar beradab. Jangan ada punishment di situ. Kalaupun ada punishment, adalah punishment yang disepakati bersama. Dan mereka tahu tujuannya kenapa aku di-punishment, gitu. Ya, ngobrol, diajak diskusi. Dek, kalau kamu gak begini, risikonya begini. Bahaya kan? Gak baik kan buat kamu? Ya. Oke, berarti kita buat kesepakatan ya. Kalau kamu begini, berarti ada hukum begini. Sepakat ya? Oke, sepakat. Belajar sportif, belajar bertanggung jawab, belajar komitmen dengan janji. Nah, oke, baik ya Bapak Ibu, itu dari fase taklim seperti itu. Sesuaikan dengan wadahnya, sesuaikan dengan warnanya, sesuaikan dengan kapasitasnya. Kalau emang nggak suka ilmu-ilmu, jadi bedakan ya Bu, Bapak. Orang yang paham agama atau tahu ilmu agama, orang yang tahu banyak ilmu agama, itu arahnya kemana? Dia menjadi seorang ulama ya. Tapi boleh nggak sih orang yang paham agama, ngerti agama, ya, dia memilih jadi yang lainnya? Tidak harus jadi ulama fikih, ulama sing iso maca kitab gundul, kitab kuning gitu kan nggak harus semua bisa begitu ya. Ya nggak sih Bapak Ibu? Jadi tugas kita itu adalah memberikan ilmu. Kalau kamu jadi guru nak, guru yang ngerti agama, yang solih-solihah. Kalau kamu jadi pengacara nak, jadi pengacara yang solih-solihah, paham agama. Jadi bukan mengilmui agama yang harus hafal kitab sekian, nggak cukup waktunya. Pegang yang prinsip-prinsip, yang itu memang jadi modal utama untuk anak-anak menjalani hidup mereka. Nanti kita akan bahas di Mitra Belajar ya. Selanjutnya, boleh? Oke, jadi Bapak Ibu, yang kita sedang bicarakan ini adalah bagaimana kita mengelola potensi fitrah yang ada dalam diri anak-anak kita. Yakin buatan kalau anak-anak itu sajanya anak baik? Harus yakin. Jadi
kalau ada apa-apa dengan anak-anak kita di usia TK, anak-anak kita di usia SD ya, aneh-aneh gitu, ayo bercerai segera. Karena sebenarnya mereka anak baik, cuma mereka tidak segera menemukan, mengenal diri, aku ini sopo gitu ya, aku punya apa ya. Kemudian aku bisa berikan apa, itu saja nih yang belum terekspresikan ya. Jadi kalau ada anak kita nakal dalam tanda petik, nunjuknya ke sini dulu. Jangan kamu itu loh, ya bukan begitu, tapi kamu itu loh gitu ya. Ke kita dulu. Nah, jadi fitrah itu adalah sesuatu yang sudah Allah install persis ketika ruh kita ditiupkan ke dalam jasad kita di kandungan ibu. Ya, kandungan 4 bulan itu kan ditiupkan ruh ya. Nah, itu sudah otomatis Allah sudah menginstal bekal-bekal dari fitrah-fitrahnya anak-anak kita untuk bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Ya, jadi inside out Bapak Ibu, fitrah itu tumbuh dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam dijejel-jejel gitu, bukan. Itu fitrah. Jadi sudah ada sebelumnya. Lanjut. Ya oke, fitrah itu ada dua gitu dalam konsep fitrah yang dibawakan oleh Ustaz Hanis Santosa. Ada fitrah individual dan fitrah komunal. Fitrah individual ada 8. Kita langsung ke bawah coba. Lanjut. Nah, fitrah personal, nah ini fitrah ini. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, fitrah iman itu tuh inside out. Dari dalam keluar sudah ada benihnya. Makanya kalau diibaratkan fitrah itu seperti benih. Gitu, seperti benih. Benih itu sudah ada, karakternya ya juga nempel di situ gitu ya. Fungsinya apa juga nempel di situ gitu kan ya. Misalnya satu itu benih benih kunyit misalnya gitu. Kunyit itu karakternya, tujuan hidup itu sudah ada di situ. Dia bisa jadi obat, jadi pewarna dan sebagainya. Dan treatmentnya juga khusus gitu. Nggak bisa sama-samain dengan benih-benih yang lain. Fitrah itu seperti benih, seperti benih. Ada beda antara benih kunyit dengan benih bayam, beda dong ya. Kalau benih kunyit itu masa tumbuhnya juga dia punya sendiri ya, berapa lama. Bayam juga begitu, dia punya proses sendiri. Dan fungsinya juga sendiri-sendiri. Kunyit bisa untuk jamu ya, untuk minuman sehat dan sebagainya. Bayam itu tujuannya apa? Dia fungsinya apa? Sebagai sayuran untuk makan dan seterusnya ya. Nah, sehingga treatment yang diberikan untuk si kunyit dan bayam ini tentu berbeda. Tentu berbeda. Jangan disama-samain karena memang khasnya beda ya, karakternya beda dan tujuan penciptaannya juga berbeda. Nah, ini. Begitupun dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu benih semua itu. Dan nggak harus sama dengan benih orang tuanya ya. Jadi saya anaknya 6, itu saya melahirkan 6 benih. 6 benih yang berbeda. Bisa bayam, bisa durian, ya, apapun itu. Nah, tugas kita buntuti. Ini anak itu apa gitu ya? Benih apa? Nah, kembali lagi ke fitrah iman. Fitrah iman itu sudah ada dalam diri anak-anak kita. Coba kalau bayi-bayi itu jam 3 suka bangun nggak, Bu? Bangun ya, tapi disuruh bobo lagi toh. Ya, karena bundanya capek, masih malam Dok, bobo lagi gitu ya. Itu fitrahnya tuh sudah ada untuk bangun pagi itu sudah ada. Ya, fitrah imannya. Jadi kitanya aja yang suka membuat mereka jadi lepas dari fitrah. Nah, fitrah iman itu tidak identik dengan pengetahuan agama yang banyak. Ya, tidak otomatis ketika anak menguasai cara membaca kitab gundul itu soleh. Tidak otomatis. Ya. Percaya sama saya. Maksa ya. Tidak otomatis anak kita yang hafal 30 juz itu soleh. Tidak otomatis ya. Itu sudah banyak buktinya. Ditemukan ya anak-anak yang berhubungan intim ya di luar nikah. Mahasiswa ini di Purwokerto nih, saya ketemu langsung dengan dosennya. Dia bilang, padahal ini hafizah Bu. Nah,
bapak-bapak, kalau orang tua ngecer fokus di situ, maka yang akan terjadi begitu, ya akan terjadi anak-anak yang tidak enjoy dari kegiatan kebaikannya itu. Ya, Hafizah yang tidur dengan pacarnya marah diekspos gambarnya, kan gitu ya. Ya, dan seterusnya. Jadi jangan disamakan kemampuan kognitif anak-anak dalam hal agama dengan solihah, dengan otomatis solih dan solihah itu nggak otomatis gitu. Nah, Allah itu meminta kita untuk memukminkan, bukan memuslimkan, karena anak-anak kita itu dari lahir sudah muslim. Gitu. Kalau orang sudah bersyahadah, muslim bukan? Muslim. Urusnya di sini, urusnya di lisan. Tapi apakah dari hati? Kita nggak tahu. Tapi kalau mukmin itu yang bicara bukan ini, tapi hati. Nah itu bedanya. Pernah ya ada kisah dari orang-orang suku Badui. Pada waktu itu tuh paceklik, ya mereka sudah mulai kehilangan kekurangan makanan. Ya, terdengarlah kabar oleh mereka bahwa ada Rasul baru ini, namanya Muhammad. Dia akan berikan santunan buat para mu'alaf kalau bahasa kita. Maka mereka berduyun-duyun menuju ke Rasulullah untuk bersyahadah, untuk masuk Islam. Tujuannya apa? Biar disantuni oleh Rasul. Makanya Allah segera mengutus malaikat Jibril untuk memberitahu pada Muhammad, katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, bahwa mereka baru muslim, belum mukmin. Nah, kalau muslim yang dikejar ini sama ini. Kalau mukmin yang dikejar sini. Ya. Definisi iman itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan oleh lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Nah, dia tergesa-gesa langsung ngecek perbuatan. Piye sholatnya, piye hafalanmu, apa dan sebagainya. Tapi hatinya nggak pernah ditengok. Kamu bahagia nggak jadi orang muslim? Kamu bahagia nggak dengan punya Nabi Rasulullah? Jadi kita itu selama ini sibuk memuslimkan anak kita yang sudah muslim, lupa memukminkan. Itu fatal itu. Fatal betul ya. Jadi treatment kita yang kita berikan ke anak-anak itu fatal betul. Ternyata baru memuslimkan, belum memukminkan. Nah ini, jadi kita perlu mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang perlu disadari adalah tadi, sehingga kita perlu mengevaluasi apa yang salah dengan treatment yang kita berikan. Di TK itu kan diajari ya, nama-nama surat ya, ada ya. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah. Enggak apa-apa, tapi dengan fun. Orang kudu apa maksudnya? Kayak apa, kalau apa hukum itu enggak boleh. Apakah tidak boleh di TK itu menghafal Quran? Boleh. Tapi dengan fun, dengan bahagia, dengan damai, sehingga anak punya kesan yang positif tentang Quran. Apakah anak TK tidak boleh diajari sholat? Boleh. Dikenalkan. Tapi ketika tidak mau sholat jangan dihukum. Dan seterusnya. Nah, terus bagaimana menumbuhkan fitrah iman? Ya ditumbuhkanlah rasa cintanya kepada Allah tadi itu, disuasanakan yang positif. Kalau mau ngajak sholat ya dengan senyum. Ayo sudah azan kita sholat dulu. Dicium gitu ya, kasih hadiah. Tadi itu bahasa cinta bahasa cinta ya, bahasa cinta. Kalau anak saya bahasa cintanya itu ternyata adalah sentuhan nomor 1, insya Allah. Jadi apa-apa kudu disentuh, jangan cuma dari pintu mas, bangun mas, terus aku mas gitu, nggak cukup buat dia, gitu ya. Bu
itu disentuh. Dan yang kedua adalah dilayani, bahasa cintanya. Maka saya kalau bangun tidur dia tuh tak buatkan sevel. Besok sevel buatan jadi promosi ini, promosi HMI. Dibuatkan sevel karena dia suka banget sevel. Diambilkan minum, diminum dulu, habis itu ke masjid. Ambil supaya terpola dulu gitu, terpola dulu baru kakinya. Itu aja. Ini jangan setiap hari begitu. Ya nanti jadi dengan sevel kalau menurut ini. Tapi suasananya aja dibangun. Dikasih minum, dielus-elus, gitu. Ayo, jangan kalah sama setan. Ayo dilawan setannya. Sampai dielus-elus. Tadi harus mengerti bahasa Jawa. Kemudian dekatkan dengan alam. Nih, terutama anak TK nih. Anak TK itu jangan kebanyakan di kelas. Tapi diajak jalan-jalan. Karena dengan jalan-jalan itu anak-anak tahu langsung ciptaan Allah. Dan lebih mudah buat kita untuk validasi. Misalnya gini, Allah baik ya, Masya Allah itu air kecil indah sekali. Siapa yang ciptakan? Ciptakan ya bukan buat Allah baik ya. Terus gitu, Masya Allah. Nah makanya anak-anak TK itu program hariannya adalah alam. Meskipun tidak harus jauh-jauh ya, harus ke mana dulu ya, Tawamangu buat itu mana ya, cukup keseling sekolah aja gitu ya. Belajar pendek ya, belajar apa-apa pendek gitu. Jadi jangan apa, anak-anak seumuran TK itu biar aja pegang tanah, pegang air, pegang pasir, biar aja. Karena itu adalah surga dunianya. Termasuk guru TK saya selalu menyampaikan guru TK itu naik bersiang, masih cantik, masih wangi, berarti belum ngajar. Itu berarti belum main sama anak-anaknya gitu ya. Kalau perlu bagus gitu, main-main sama anak-anaknya juga ya. Jadi harus bawa dari itu. Itu fitrah iman. Nah terus bagaimana kalau sudah SMP, kalau masih malas sholat, tadi ulangi lagi Bapak Ibu, Insya Allah yang namanya hutang itu memang kadang-kadang butuh waktu lebih dan butuh energi yang lebih. Kalau kita mau mengulang fitrah iman, ya, pokoknya segede-gede sekolah, menghibur, selawe, lah itu semakin bisa lagi. Makanya mumpung masih kecil, bagi Bapak Ibu yang putra yang masih kecil-kecil, ayo dipukul itu fitrah imannya anak-anak. Ya, ke masjid digendong, apa digendong? Jangan tiba-tiba harus mandiri, ke masjid digendong, lah sampai TK ya Pak, katanya. Digendong Pak, budak-budak TK itu sayang-sayang, ke masjid itu identik dengan ayah sayang sama aku, gitu loh. Ke masjid itu sama dengan identik dengan ayah nggak galak sama aku. Nah ini. Jadi PR kita adalah di menyentuh hatinya anak-anak untuk mencintai Allah, Rasulnya, menjaga kebaikan dan seterusnya. Kemudian fitrah yang berikutnya adalah fitrah seksualitas. Ini adalah fitrah gender. Anak TK itu harus sudah fix, dia memahami diri bahwa aku laki-laki, aku perempuan, jangan ketukar. Dan kenalkan pada mereka bahwa tidak ada jenis kelamin di antara itu. Makanya jangan suka bercandaan gitu ya. Anak laki-laki itu pakai jilbab. Coba sih pakai jilbab, kamu cantik ya. Nah itu bencana itu ya. Emang ada gitu ya anak laki-laki kecil, imut, yang dipakai jilbab malah cantik gitu. Ada ya? Nah itu membuatnya seperti banget gitu ya. Coba ini lucu banget gitu. Gak usah begitu. Cari yang lucu-lucu yang lain. Harus fix ya. Umur 3 tahun bahkan itu sudah fix. Dia ngerti betul aku laki-laki dan aku perempuan. Itu di TK. Kemudian di SD distimulasi. Dia fix laki-laki mau kasih tugas yang kelaki-lakian. Misalnya memasukkan sepeda garasi, ya.
kunci jendela, kunci pintu. Kalau sudah siang matikan lampu. Yang membutuhkan otot gitu ya. Yang itu memang menunjukkan jadi maskulinitas itu dibangun dari kecil. Unsur maskulinitas itu adalah satu, keberanian, ya, ketegasan, tanggung jawab, dan kekuatan. Itu unsur maskulinitas. Jadi kalau sudah kelas 1 kelas 3 SD sudah mulai belajar tanggung jawab bahwa kamu melindungi perempuan, bahwa kamu harus menjaga perempuan dan seterusnya. Pun begitu anak-anak putri juga harus begitu ya. Dikasih tugas-tugas keperempuanan. Buat ibu-ibu yang tak pernah masak, yo sekali-kali masak. Jangan berfoto terus. Selain makan, ya, sekalian anak-anak juga belajar masak, memasak keibuannya. Ibu saya SD sama ya, biasa perempuanannya. Kalau ketawa, jangan begitu lama, bisa gitu ya. Berarti gak boleh kakak, ya boleh sih kakak. Tapi jangan berlebihan, tahu ada konsekuensinya. Kemudian diajari untuk lembut. Lembut itu bukan kelompok-kelompok ibu. Jadi bukan iya bukan itu. Lembut itu lembut itu sini. Jadi lebih kepada sikapnya. Nah, baru nanti kalau sudah SMP SMA, anak-anak sudah diarahkan untuk menjadi suami yang baik dan istri yang baik. Itu di SMP saya sudah diajarkan seperti itu. Agar supaya apa? Mengkonek dalam arti ke PPT nikah muda itu mereka sudah siap. Sehingga tidak perlu ada huru-hara di pernikahan muda, pernikahan ini. Jadi mereka sudah belajar bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, plus ibu yang baik dan ayah yang baik. Dari sini, dari fitrah seksualitas ini, kita bisa membantu anak-anak kita untuk bisa membangun rumah tangga dan keluarga yang sakinah mawaddah. Di sini siapa yang kenceng banget soal pacaran? Gak boleh. Kalau kamu tahu pacaran, nikah deh kamu. Jadi anak-anak gile-gile, bapak ibu. Padahal punya yang mungkin karena otakku jadi nggak ngomong. Punya gebetan gitu loh, bahasa anak mudanya itu. Maka jangan terlalu spontan, jangan terlalu reaktif ketika anak-anak menyatakan aku suka si A, aku suka si B. Nah, kalau perlu malah anak-anak kita tuh bergerak soal dan kita aja gitu. Seru-seruan bisa lawan jenuh dengan kita aja, jangan dengan orang lain. Kalau dengan kita kan bisa diarahkan ya, wes sudah makan mas itu move aja, itu berarti belum jodohnya gitu. Seperti itu. Nah ini fitrah seksualitas itu mengarahnya ke sana. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita itu agar siap berumah tangga ya ketika mereka menikah. Itu fitrah seksualitas atau fitrah gender. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu gak ngantuk ya. Karena jawabnya kayaknya sudah gimana itu. Ada lagunya ya di sebelum